A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kisah tentang perasaan cinta para sahabat radhiyallahu taala anhum terhadap baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang bertanya kepada Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, "Sejauh manakah cintamu terhadap baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Ia menjawab, "Wallahi, demi Allah, di mata kami baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kami cintai daripada harta, anak dan ibu kami. Bahkan lebih kami sukai daripada meminum air dingin ketika kehausan." Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu berkata, "Benar, demikianlah hakikat para sahabat. Mengapa tidak? Karena keimanan mereka telah sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa 'ashiratukum wa amwalun in taraftumuha وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين." Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan, kerugiannya, dan tempat-tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Al-Quran Surat At-Taubah 24. Dalam ayat ini terdapat ancaman Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya di atas segalanya. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamu tidak akan menjadi seorang mukmin yang sempurna sebelum kamu mencintai melebihi cintamu kepada bapakmu, anak-anakmu, dan semua orang." Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu juga meriwayatkan hadis yang seperti itu. Para ulama mengatakan, yang dimaksud dengan cinta dalam hadis itu adalah cinta ikhtiyari, cinta menurut nalar yang beriman, bukan cinta tabi'i, ikhtirari, cinta yang sudah menjadi watak. Walaupun yang dimaksud dalam hadis itu adalah cinta tabi'i, ikhtirari, maka maksud istilah iman dalam hadis tersebut adalah iman yang sempurna, sebagaimana iman para sahabat radhiyallahu taala anhum. Dari Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tiga perkara yang jika terdapat pada diri seorang muslim, ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya lebih dari segalanya. Mencintai seseorang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, takut menjadi kafir, kembali sebagaimana ia takut dilemparkan ke dalam api." Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, aku mencintaimu lebih dari segalanya kecuali diriku sendiri." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Seseorang tidak akan menjadi mukmin yang sempurna sebelum ia mencintai aku lebih daripada dirinya sendiri." Lalu Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku mencintai melebihi diriku sendiri." Beliau bersabda, "Sekarang wahai Umar,
Para ulama menjelaskan jawaban baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki dua maksud. Pertama, sekarang telah sempurna imannya. Kedua, ini peringatan mengapa baru sekarang Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melebihi dirinya. Padahal perasaan itu harus melebihi sejak awal. Syekh Syal Tustari rahmatullah alaih berkata, barang siapa tidak menjadikan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tuannya dan dia sebagai budaknya setiap saat dan keadaan serta masih menganggap memiliki dirinya, maka ia tidak akan merasakan kelezatan sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat radhiyallahu taala anhu mendatangi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya, "Kapankah hari kiamat?" Beliau bertanya, "Apa yang telah kamu siapkan untuk hari kiamat sehingga kamu menunggu kedatangannya?" Jawabnya, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak mempersiapkannya dengan banyak salat, puasa dan sedekah. Tetapi aku mempersiapkannya dengan mencintai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam hatiku." Beliau menjawab, "Pada hari kiamat kamu akan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, pada hari mahsyar seorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Beberapa sahabat radhiyallahu taala anhum meriwayatkan hadis ini, termasuk Sayyidina Ibnu Mas'ud, Sayyidina Abu Musa Asy'ari, Sayyidina Syahwan, dan Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu taala anhum. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu berkata, tidak ada sesuatu yang melebihi menggembirakan hati para sahabat melebihi sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hal itu wajar karena cinta mereka kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mendarah daging pada diri mereka. Pada mulanya Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha tinggal agak jauh dari rumah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aku ingin kamu tinggal dekat denganku." Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha mengusulkan rumah Sayyidina Haritsah radhiyallahu taala anhu itu rumah yang terdekat dengan rumah ayah. Katakanlah kepadanya agar ia mau bertukar tempat tinggal dengan aku. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sebelumnya kita sudah bertukar tempat dengannya, kini aku malu mengatakannya." Ketika Sayyidatina Haritsah radhiyallahu taala anhu mengetahui hal itu, ia langsung menjumpai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku mengetahui engkau menginginkan rumah Sayyidatina Fatimah radhiyallahu taala anha lebih dekat dengan tempat tinggal engkau. Inilah beberapa rumahku, tidak ada rumah yang lebih dekat dengan rumah engkau daripada rumahku. Terserah kepadamu ya Rasulullah, mana yang engkau sukai, tukarlah ya Rasulullah. Diriku dan hartaku ini milik Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya Rasulullah, demi Allah, jika engkau mengambil hartaku untuk keperluanmu itu lebih mengembirakan aku daripada engkau meninggalkan hartaku untuk keperluanku." Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Benar, kamu telah berkata jujur." Lalu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan bagi Sayyidina Haritsah radhiyallahu anhu dan bertukar rumahnya dengannya. Seorang sahabat datang ke majelis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu melebihi cintaku terhadap jiwa, harta dan keluargaku sendiri. Jika aku berada di rumah lalu aku terbayang dirimu, maka aku tidak bisa menahan diri hingga menjumpaimu. Aku berpikir bagaimana jadinya jika nanti di akhirat engkau akan mencapai derajat para nabi alaihi salam. Maka aku khawatir tidak bisa melihatmu engkau lagi ya Rasulullah." Mendengar hal itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab sedikit pun, beliau hanya berdiam diri. Kemudian datanglah malaikat Jibril alaihi salam membacakan wahyu.
فمن يطيع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. Dan barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka itu akan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi, para shodiqin, para syahadat, dan orang-orang soleh, dan mereka itulah sebaik-baiknya teman. Yang demikian itu adalah karunia dari Allah, dan Allah yang maha mengetahui. Quran Surat An-Nisa. Banyak kisah seperti itu yang terjadi pada diri sahabat lain. Hal itu disebabkan kedalaman cinta mereka terhadap baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai tanggapannya baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab dengan ayat tersebut. Seorang sahabat yang datang kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, "Ya Rasulullah, aku sangat mencintaimu sehingga jika aku teringat engkau dan aku tidak berjumpa dengan engkau saat itu juga, mungkin nyawaku akan terlepas. Namun berpikir olehku, meskipun aku akan masuk surga, tentu derajat surga yang kudiami lebih rendah daripada derajat surgamu. Bagiku tinggal di surga tanpa bertemu denganmu adalah sangat berat." Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawabnya dengan membaca ayat di atas. Ada juga riwayat lain yang menyatakan bahwa seorang Ansor datang ke majelis baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, "Mengapa kamu bersedih?" Jawabnya, "Ya Rasulullah, aku sedang memikirkan sesuatu." Beliau bertanya, "Apakah yang kamu pikirkan?" Jawabannya, "Ya Rasulullah, setiap pagi dan sore aku selalu berjumpa denganmu. Aku senantiasa rindu untuk menjumpaimu, datang dan duduk di majelismu. Namun kelak di akhirat, engkau pasti akan mendapatkan derajat para nabi alaihissalam, sedangkan aku tidak akan mencapai derajat itu." Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdiam diri terhadap pertanyaan ini. Lalu ketika turun ayat, beliau memanggil sahabat Ansor tersebut dan menyampaikan kabar gembira itu kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa banyak sahabat radhiyallahu taala anhum yang mengadukan hal seperti itu. Lalu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan ayat tersebut sehingga para sahabat merasa lega. Sebuah hadis menyebutkan ada seorang sahabat bertanya kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, sudah pasti bahwa para nabi mempunyai keistimewaan yang lebih daripada umat mereka, dan di surga derajat mereka pun lebih tinggi daripada umat mereka. Lalu bagaimana kami dapat menjumpai engkau?" Beliau menjawab, "Orang-orang yang derajatnya lebih tinggi akan menziarahi orang-orang yang derajatnya lebih rendah. Mereka duduk dan berbincang bersama-sama." Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan lahir orang yang sangat mencintaiku setelah wafatku. Mereka berangan-angan dapat berjumpa denganku walaupun harus mengorbankan seluruh harta dan keluarga mereka." Anak perempuan Sayyidina Khalid radhiyallahu anhu, Sayyidatina Abdah radhiyallahu anha berkata, "Jika ayahku berbaring untuk tidur, ia tidak dapat memejamkan mata dan selalu terjaga karena mengingat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kerinduan yang mendalam, ia juga menyebut nama para sahabat, Muhajirin dan Ansor, mengingat-ingat mereka dan berkata, 'Mereka orang tua dan penerusku,' maksudnya sahabat yang tua dan yang muda. 'Mereka telah menarik hatiku, ya Allah, cepatkanlah kematianku sehingga aku dapat berjumpa dengan mereka.' Ia terus berkata demikian sampai tertidur. Suatu ketika Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, 'Ya Rasulullah, aku lebih mengharap Islamnya paman engkau daripada Islamnya ayahku, karena engkau pasti lebih menyukai Islamnya.' Suatu ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata kepada Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, paman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman ayahku. Karena keislamanmu tentu lebih disukai baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada keislaman ayahku. Suatu malam Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu berkeliling kota Madinah. Dari sebuah rumah terlihat olehnya sinar lampu terpancar. Kemudian ia mendengar seorang wanita tua sedang meminta bulu binatang sambil membaca bait-bait syair yang artinya, semoga solawat orang-orang baik senantiasa terkirim kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga solawat orang-orang pilihan dan istimewa mencurah kepadamu. Sungguh ya Rasulullah, Engkaulah yang senantiasa sholat pada waktu malam dan menangis pada waktu sahur. Alangkah baiknya andai aku tahu apakah aku dengan kekasihku baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat bersatu kembali atau tidak, karena kematian seseorang itu berbeda-beda. Aku tidak tahu bagaimana datangnya matiku, dan setelah mati aku tidak tahu apakah dapat bertemu dengan kekasih baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mendengar syair itu, ia terduduk sambil menangis. Ada kisah mengenai Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu yang terkenal, yaitu ketika ia hampir wafat. Istrinya sangat bersedih. Istrinya berkata, "Duhai, sungguh menyedihkan." Sahut Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, "Subhanallah, betapa gembira. Esok aku akan bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat." Kisah tentang Sayyidina Sa'id radhiyallahu taala anhu telah diterangkan dalam bab kelima kisah ke-9 yang lalu, yaitu ketika ia akan disalib oleh orang-orang kafir. Abu Sufyan bertanya, "Apakah kamu bersedia jika kami melepaskanmu dan sebagai gantinya?" Nauzubillah, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Sa'id radhiyallahu anhu menjawab, "Demi Allah, lebih baik aku mati daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkena duri." Abu Sufyan berkata, "Tidak pernah kulihat seorang menzinai pimpinannya sebagaimana sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencintainya."